jembatan Pulang Pisau ya, jembatan Pulang Pisau. Ini bagus sinar matahari. Sambil ngelamun nih. Ini lewatnya nggak banjir teman-teman. Semuanya seperti ini. Mampir balik orangnya. Sampai berapa menit anjir lah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mutia. Yang terhormat Sekretaris Ketua, yang terhormat Ibu dosen, ya, yang terhormat KKN, meluangkan waktu hadir desa kita terkait dengan pembahasan lahan hama-hama yang ada di desa kita yang terkendala. Mungkin nanti bisa Itu namanya tidak perizinan kan, berarti ini namanya dengan janji dan mekanik. Nah itu ilmunya itu, jadi kita usahakan terus kalau ada telurnya, karena ada telur itu harus dibersihkan atau dibuang itu telurnya supaya dia tidak sempat berkembang biak atau tumbuh gitu ya. Terus yang ketiga, pengendalian zat kimia bisa menggunakan istilahnya pakai furadan itu butiran ya, butiran. Furadan 3G, segala sesuatu yang ada di belakang G itu pasti butiran. G itu granular, bisa pakai Dermaful, Curator, Indofuran, dan sebagainya. Kalau kita mau untuk pertanian, ada yang namanya sistem sawah. Nah kalau sistem sawah itu tergantung kita tuh masuk tipe yang mana. Nah kalau lahan sawah itu dianjurkan lahan-lahan yang masuk dalam tipe 8A. Kalau 8A itu teknologinya yang sesuai, khusus terutama di desa Tatua ini, jadi harus adaptif. Nah kita kembali ke pengelolaan air. Intinya sih pengelolaan air, bagaimana kita mengelola air itu agar dia bermanfaat. Kalau terlalu kurang berbahaya, nah kalau kelebihan juga bahaya, banjir ya, katanya sini, nah banjir itu berbahaya. Jadi intinya kita bagaimana mengelola air itu agar bermanfaat secukupnya orang sama kita makan nasi juga secukupnya, berlebihan bahaya juga, bisa muntah kan kadang-kadang. Oh ya, lalu dipanen dibiarin kan rugi kan, rugi modal dan rugi waktu. Nah dia jadi 4 kuncinya, yang keempat kuncinya adalah
teknologi budidaya sesuai yang harus sesuai ya, supaya sukses tadi berusaha bagaimana kita memaksimalkan budidaya di lahan kita. Nah, teknologinya dan kita penyiapan lahan seperti apa. Jadi bisa pengendalian dengan varietas tahan. Jadi ada beberapa varietas padi yang tahan, contohnya Impari 13, Impari 31, dan Impari 33. Impari ini artinya padi yang inhibrida, yang cepat panen. Jadi itu Impari itu inhibrida padi irigasi. Jadi padi yang biasanya ditanam di irigasi itu kalau varietas itu. Jadi dia tahan terhadap orang. Kalau misalnya varietas padi impar dari karbon penyakit. Contohnya kayak walang sangit. Walang sangit tahu ya? Nah ini yang tahu itu. Itu apa namanya sih? Hampang laut. Ini hampang laut. Saya juga nggak suka hampang laut sih. Sudah baunya nggak enak ya sangit, pokoknya dibilang sangit ya. Itu bisa yang lalu itu. Ini jam berapa sudah? Oh jam 11.41. Saya agak cepat-cepat nggak apa-apa ya. Bahannya ini ada saya kasih sama mereka. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah ini hama ya, hama pada padi. Namanya penggerek batang padi. Kalau namanya penggerek berarti dia di dalamnya itu penggerek batangnya. Dia masuk makan di dalam, tumbuh di dalam batangnya. Ada macam-macam, ada 6 penggerek itu namanya. Iya adalah pokoknya semua ulat-ulat gitu lah. Jenisnya macam-macam. Terus gejalanya pasti dia ada di stadium vegetatif. Vegetatif itu belum kalian hayati. Jadi tidak harus kimia ya. Bisa juga pakai daun sirih atau apa. Terus dengan serai juga bisa. Itu bisa. Atau kunyit atau kalau untuk jamur bisa pakai daun belinggang, daun belinggang. Ekstrak itu bisa. Jadi ekstrak tanaman bisa untuk mengendalikan hama dan penyakit. Jadi bisa ya. Atau menggunakan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini yang sering itu mengendalikan untuk jamur itu trichoderma, itu mengendalikan penyakit. Nah, ada juga yang mengendalikan hama itu namanya jamur Betarisium atau Bacteria bassiana, dan itu mengendalikan hama ya. Jadi menggunakan jamur atau makhluk hidup untuk mengendalikan hama dan penyakit. Jadi tidak harus kimia. Nah, yang ketujuh menggunakan cara kimia. Itu baru kita bisa menggunakan cara kimia ini biasanya cepat. Kalau yang pakai ekstrak tanaman atau yang dari sekian keterangan tadi Bu, masalah pertanian ini tempat kami ini kan baru dibuka proyek ini kan ini kan yang jadi masalah ini Bu, pengairannya masalah ini. Lahan kami ini kan nggak dipasang surut besar, lahannya rendah terlalu dalam. Jadi sudah sekian bulan ini banyak nggak bisa murai, makanya banyaknya kedalaman. Tapi itu memang masalahnya pengairan. Kemarin dicetakan lahan aja, tapi rerenya nggak didalami, nggak dibersihkan, dan ini nggak bisa keluar. Kalau sudah pernah hari ini pasang besar, sama lahan sama. Kalau mau dibawa pakai pipa tetap nggak bisa. Memang kalau solusinya itu kalau minta bantuan ke dinas mesin untuk nyedot itu baru bisa kering kalau disedot. Kalau tanpa mesin biar kayak apa nggak bisa. Ini pengairannya baru pasang dalam sama besarnya. Kalau kita buka makinnya baru pasang masuk makin dalam lagi. Kalau mengatasi sementara ini mungkin kalau pakai mesin ya mungkin lah berhasil lah kalau disedot. Kan itu kalau di dinas kan banyak mesin-mesin nggak kepakai itu kan dengan orang dinas. Kalau nggak ada pengaduan nggak bisa Pak kami berikan itu. Kami sudah pernah tanya dulu. sudah diajukan ya Pak? Nggak ngaduakan. Kami melihat di dinas itu banyak mesin itu. Di PU ya Pak ya? Dinas pertanian. Oh dia pertanyaan. Nah itu. Dan ini paling kalau ada dari kelompok yang ngaduakan itu bisa direalisasi. Cuma kami ini kadang-kadang ya agak mogok juga sering ngadukan tapi nggak dapat barangnya juga. Soalnya pola-pola ngaduakan. Ya kalau mungkin bantuan kayak Bang Sampian ini kan bisa berkas mungkin kan. Nah itu aja. Ini ada kawan-kawan juga yang tanya masalah sama cabai tadi. Untuk busuk untuk sebuah meletup itu solusinya gimana? Itu aja. Kalau masalah tadi ini mungkin kalau ada mesin ya paling kalau pertama kalau irigasinya didalami dulu mungkin bisa berhasil. Kalau sekarang hampir rata sawah dengan sungainya itu bentuknya hampir sama. Jadi nggak mungkin kering kalau itu. Berapa lama?
bulan puasa dia sampai ini belum mulai dari tahun. Masih banjir yang tadi ya. Banjirnya masih. Dalam banyunya kayak utuh masih itu. Ya kecuali kalau mau lakukan di sebagai mesin kurang. Kalau diberikan pipa, banyu yang dari sungai masuk lagi jalan. Seperti tadi kunci dari pertanian tuh harus ada lahan yang sesuai. Berarti lahannya tuh kan nggak sesuai. Posisi lahan ini kan agak rendah sawahnya. Yang kedua memang ngeranya nggak ada, sungainya itu nggak ada di dalamnya, masih dangkal, jadi nggak bisa narik airnya itu untuk mereka nggak mungkin. Itu aja. Memang dari dulu malah jadinya nanti menyusul sampai sekarang sudah setahun kami sudah ke rumahnya ya belum ada pendalaman ini. Ya kalau nggak ada pendalaman lain mungkin dikasih bantuan mesin untuk nyedot itu ya mungkin bisa. Kalau nggak disedot dia sampai kayak apa nggak mungkin. Ini sudah kan kapal alam. Sekarang ini sudah bulan 8 masuk masih hujan terus. Kayak biasanya kan bulan-bulan 6 juga nggak ada hujan, mungkin kan kering ini masalahnya hujan terus masih. Nah itu aja perlu kami tanyakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Dua aja kalau busuk itu yang nggak bisa menjalankan itu aja. Kalau sudah kena busuk itu paling seminggu aja bu habis. Habis ya. Ya, mungkin itu bisa disebabkan oleh penyakit. Ya. Apa? Oh bisa antraknos. Oh ya antraknos ya. Jadi kalau antraknos itu dia gejalanya itu bisa di daun, bisa di buah gitu ya. Nah itu bisa akhirnya ya ke kimia sih, bisa pakai benomil gitu ya mereknya gitu ya. Akhirnya kalau pestisida ini Pak, pestisida kimia. Nah tapi untuk pencegahannya bisa juga pakai yang hayati tapi agak lambat sih. Kalau yang hayati itu misalnya kita ekstrak sirih atau ekstrak dari yang sini apa ya yang ada di sini potensinya apa ada kayak nimba dan gitu ya, ada nimba ada nggak ada ya. Jadi kita tuh bisa pakai senyawa ini. Tapi kalau yang mau cepat kan kimia aja. Kalau alami itu kalau memang ada tuh ya bisa kan dipelajari. Oh iya. Cuma kalau pakai obat-obatan atau tumisida kan sudah mencoba nggak? Oh Nggak ada berhasilnya. enggak. Oh itu salah satu caranya nanamnya jangan terlalu rapat Kak. Kalau terlalu rapat jamurnya mudah tumbuh, itu agak jauh nggak jaraknya? Iya nanam kalau di sini tanahnya mungkin lahannya luas aku bakal nanam. Oh, Tapi jangan jauh, iya. 1 meter jaraknya. Oh jaraknya jauh ya. Jauh. Cuma kalau kelompok ini masalahnya ya cacat buah itu aja yang. Oh ya terbuah itu ya terus ya. Oh ya itu. Iya akhirnya bisa pakai benomil gitu Pak, Marcozet gitu mereknya. Sudah tuh kayak misalnya kayak ini tandem karena itu kan biasanya. Biasa aja. Sekarang saja Mungkin bapaknya proknya terlambat gitu Pak. Mungkin saudara sebelum diserang kayaknya. Itu semakin tinggi itu di saat sering ada hujan. Iya. Jadi kalau musim kemarau bu, memang jangan kena tangan aja kita bisa panen. iya. Kalau sudah musim hujan apalagi hujan malam, siang panas itu. Nah itu pasti Pak. Sebentar aja udah selesai itu. Iya makanya. Jadi kayaknya disemprotnya itu dulu justru sebelum ada serangan Pak, untuk menghindari. Kalau sudah dia parah dikasih obat tuh memang udah nggak bisa diselamatkan karena dia sudah parah, nggak bisa lagi. Jadi justru sebelum itu kena sebaiknya atau daunnya aja, biasanya tuh dia di daun dulu nanti dia ke buah. Kalau di daun dulu harus segera disemprot dulu untuk menghindari itu Pak. Ya, jadi kan seperti kata Bapak sangat penting. Nah perlu pembenahan sistem tata air yang yang dimusyawarahkan dengan masyarakat di sini dengan aparat desa agar tidak muncul lagi kendala dalam pengairan dan irigasi. Kemudian membutuhkan bimbingan pendampingan pelaksanaan pengelolaan air dalam skala mikro maupun makro yang mampu mengelola tata airnya nanti dibentuk gitu ya. Sekarang jadi sangat lumayan luar biasa ya sahabat Tuhan. Sebenarnya potensi sangat besar dengan luas wilayah 60 km persegi ini kan dengan komoditi atau komoditas pertanian yang bisa dijual dari desanya sangat besar. Karena saya beli sampai mendekati 20 banyak banget di teman sana, Samangka juga ada. Yang menarik seledri. Kenapa seledri sendiri di Sekunda 3 atau di RT 2 itu teman-teman binaan kita tuh KWT. Di sini ada 2 KWT, kelompok wanita tani, satu kelompok
di seberang sana sederhana sudah menghasilkan. Iya. Bahkan nilai jualnya cukup fantastis, tidak ada permasalahan hama, itu tidak ada. Tanahnya tinggi ya? Karena sahamnya sama. Sama. Karena saya juga mereka bikin dukungan, nggak mungkin di datar ya, bikin dukungan satu meter. Bahkan saya hitung itu satu borong itu sekitar 289 meter persegi itu mendapatkan sekitar 6 balur. Iya. Nah, per balur mereka mendapatkan minimal itu 60 ikat. Nah, Sebenarnya Ibu, proyek ini proyek TNI. Kami sudah mengusahakan dapat kami 2.000 untuk buat saluran irigasinya. Kenyataannya itu tidak bisa. Tidak bisa karena itu masih uji coba. Lahan yang itulah ini kan masih uji coba, artinya mungkin kedepannya masih dikelola oleh bagian TNI. Tadi siapa ya? Yang di kecamatan itu pun sudah menanyakan dinas pertanian itu tidak bisa menjawab untuk saluran ya itu tidak bisa menjawab karena Orang dinas PU biasanya Pak, bukan ya orang ini dinas gini, PU. kita tanyakan lagi ke ini tim kemarin yang melaksanakan itu yang menjawab PUDR. Iya, PU. Kita tanyakan ke PUDR dana judulnya kadang. Terus dulu sudah dicetak sekian ratus kemarin, sebenarnya masih diawasi, kenyataannya dianggap petaninya tidak ada, tidak ada. Ada setengah yang mau bertani. Kemarin itulah yang menjadi bahan untuk kekuatan PUDR ke kementerian. Itu, nah, kita pun akan karena sekian ratus yang bisa digarap berapa? Ada relima sama renam. Ya, Sekitar 50-an. 50 hektar ya. Sementara yang di kita kemarin 318 hektar. Hah? Gimana? Yang dicetak 350 yang Yang digarap, yang ditanam itu sekitar 50 hektar. 50 hektar. Sementara yang sudah dicetak 315 gitu. Kita sudah mati-mati Bu mengarahkan si pemilik tanah turun jadi atau tidak jadi artinya rusak atau tidak artinya bahan untuk menunjukkan bahwa warga siap untuk menanam. Iya. Kenyataannya sekian dia yang bisa Iya. itulah jadi tanda tanya ke atas kementerian mana petaninya. Seandainya ini teruskan akhirnya sia-sia. Itu yang tadi kita bisa. Yang mencetaknya itu sampai 350 apakah sudah diketahui ada pemiliknya Pak? Kok Sudah ada malahan yang pemilik ini kalau tidak bisa mengharap dipinjamkan, tapi warga kami kayaknya yang minjam ya kayaknya. Jadi sudah kami berpisah sama PPL kami 3 sudah mati-mati mengarahkan yang ada cuma 2 ray 5 sama ray 6. Tapi ada lain kan ada masuk kemarin. Dan yang sisanya itu kami belum bisa menjawab karena apa? Lokasinya yang sudah dibersihkan kelihatannya sudah tumbuh rumput lagi. Jadi kami belum bisa menjawab kemarin. Kenapa dianggap mereka kita yang mati-mati untuk mendorong masyarakatnya kayak kurang responsif. iya kayaknya gitu. Nah jadi masalah ini sebenarnya mungkin bagian pihak PUDR mau turun. Iya. Kayak kendala ya kayak gitu Bu. Nah inilah dianggap. Karena kita sudah menyampaikan ditanam padi tanam dan judulnya kayak terus dulu sudah kita sekian ratus kemarin
sebenarnya masih diawasi, kenyataannya dianggap petani tidak ada dikira. Ada setengah-setengah saja yang mau petani. Kemarin itulah yang menjadi bahan untuk kekuatan geopolitik ke kementerian. Itu Saya pakai garpu, saya bengkokin, minyak panas, nanti lubang, ya kan? Lubang. Nah bisa pakai ini untuk kan dibuka ini dulu sah. Ini bisa dibuka ini dibuka juga sah. Ya ini, jadi kita butuh kawat juga, kawat. Ini yang sudah saya lem ya. Di lemnya ini bisa pakai lem tembak seperti ini punya saya, lem tembak. Nah, ini kan plastik dilem kayak tembak, atau bisa pakai lem Korea. Ada di sini lem Korea? Nah, kalau tidak ada, saya kasih alternatif, pakai ini aja lemnya. Jadi nggak ada rotan apapun, jadi plastik sampah aja dibakar, terus ditetesin, lengket dia. Jadi nggak usah pakai lem Korea, nggak usah pakai lem tembak. Bisa kan? Bisa aja. Ini kan ada borol, masukin kawat coba, masukin kawat. Nah, masukin bisa. Iya dari sini, dari warga. Pokoknya dimasukin lah kayak gitu. Nah, nanti dikasih dilem kan, ini dilem dari situ ya. Dimasukin kalau terlalu kecil ya, nah bisa kan? Nah, kenapa? Karena ini kayak dua ini kan. Enggak, ini nanti untuk menggantungnya salah. Ini untuk menggantungnya. Begitu. Ini di atas. Karena untuk menggantungnya juga. Kan kita gantungnya itu di pohon. Nanti dia kayak ini. Kayak seperti ini digantung di cabang pohon. Cabang pohon nanti digantung begitu. Nah, ya digantung begitu. Nah, itu terus ya. Itu yang untuk balat buah ya, balat buah. Nah, nanti dia juga butuh kapas kayak gini, kapas. Ini untuk kita kasih feromon. Ini masih menggunakan senyawa kimia, tapi ini bukan pestisida. Namanya feromonnya itu petrogenol. Ini petrogenol. Harganya 25.000, bisa kita beli di Shopee, Tokopedia, Bukalapak sampai ya sini ya. Programnya kalau di Palangkaraya kemarin habis di toko pertanian saya cari petrogenol ini. Ya bisa kita beli satu kotak ini kalau nggak salah harganya 25.000. Nah itu tujuannya untuk menarik lalat buah. Jadi kita satu aja ya. Nah oke, satu aja, jangan semuanya. Nah, ini nanti dililitin di kawat sini, dililitin. Dia gimana caranya kita terikat? Nah, gitu. Di kawat-kawat dulu. Ini untuk lalat buah dulu ya, kita buat ya, sudah. Apa deh, ini dia lengket. Terserah aja, ini dia terikat gitu. Ya, begitu. Ya. Enggak apa ya, dibuka. Ya, sip. Ini kan botolnya ini ya. Nah ini. Terus ininya untuk masuknya itu kita pakai cutter. Kamu bagian kapas itu kamu buka ini Pak. Sampai ikat aja. Sudah. Nah ini dibuka ya, bukanya kayak gini. Ini aja. Terserah botolnya dibukanya gini. Kayak segitiga gitu. Ada dua bukanya. Nah, nanti kayak gini. Buka gini. Ya, untuk serangga masuk ya. Nah, serangga bisa masuk di sini nanti. Nah, terus salah pasangnya. Oh, ini kasih kapas dulu deh. Kasih kapas. itu berarti nggak pakai lem
botolnya. Botolnya Nggak pasang lem. enggak. Dan nanti digulung aja kayak tadi. Oh, biasanya di praktis kan ketagihan dikasih kapas itu lemnya dioleskan di luar itu jadinya nempel di botol semua. Oh iya. Praktis lagi loh. Jadi ini untuk menarik namanya datang. Oke, kita kenalnya. Genonya sini, terus taruh gini, digantung. Di bawahnya dikasih air, dengan minyak. Dia tetragenolnya nggak membunuh, dia hanya menarik aja. Tarik datang. Nah, nanti kalau dia mau dia akan jatuh. Nah, makanya dia mati di situ. Nah, dia digantung di kayak gini, digantung di pohon. Tapi kalau kami rajin itu dikasih lem aja botolnya tuh keliling jadinya nempel. Nempel. Mati semua. Bisa juga, bisa juga. Kalau anu kan masih bisa naik lagi kadang-kadang. Iya, tapi harus sering-sering dikasih lem. Iya. Tahan 2 hari lah. Oh tahan, oh bisa kalau kayak gitu bisa juga. Pakai lem tikus. Oh pakai lem tikus ya, iya bisa juga itu bisa ya. Oke. Nah kalau walang sangit hampir mirip, cuman walang sangit itu pakai tusuk sate ya. Ya pakai tusuk sate. Kalau ya hampir sama kalau di kalau ini dikasih ini aja pakai sate ya. Kita mau buka, kalau sakit mau buka. Bukan dia ngelat buah biasanya. Jadi walang sangit ini pakai benda apa daging yang busuk. Bisa pakai kacang yang busuk, bisa pakai kacang potong sama ya. Bisa pakai keong, terus apa ya ketam yang busuk. Ya, nah saya terserah lah pokoknya yang busuk. Pokoknya yang busuk. Nah ini dinding sih. Ini contohnya ada. Ini contohnya keong ya. Jadi contohnya Ini dindingnya apa nih? contoh dinding dari rumah saya. Iya. Dari lama. Dan busuk kayak gini. Pakai cincang. Iya mencong ini. Nah kayak gini. Ini sudah busuk 3 harian. Mungkin biarin busuk 3 hari bau gitu ya bau ya. Ini dia daripada saya bawa keong kan mending saya bawa ini. Nanti siapa yang mau nyoba kan bisa dimanfaatkan. Nah kayak gini, oh kamu terbalik. Kalau gini nanti hujannya masuk. Tapi bagus saja, ada contoh yang salah, ada contoh yang benar. Contoh yang benar yang ini kenapa supaya airnya nggak masuk. Contohnya ya, gini kasih umpannya. Nah, nanti walang sangitnya kan mencium baunya dia masuk, terus dikasih air dengan bekas minyak goreng tadi. Kalau lengket-lengket itu bagusnya sih minyak goreng sih, minyak goreng semua karena dia lengket bisa terbang lagi. Yang minyak goreng yang benar nggak dipakai atau oli yang nggak dipakai itu kasih aja sini, nanti dia jatuh gitu. Nah ini kalau di sawah itu di padi ditempel nih kan ya, diikat pakai tali itu. Nah, itu dia gitu. Jadi hambanya wali sana ke sini nanti. Itu salah satu pengendalian yang mudah, murah. Ini nggak usah pakai lem sih, pakai set tusuk aja nih. Nggak usah pakai lem, pakai tusuk sate. Ya, saya tusuk sate. Ini tusuk sate. Yang mau bikin sate, yang saya tinggalkan di sini. Kalian silakan. Jadi itu demo sederhana buat ini. Jadi itu saja untuk demo buat alat. Ya kayak gini lah. Nah, bisa kan? Ya. Tapi ini jangan terlalu rendah juga, deh. Kenapa? Nanti dia akan keluar lagi. Tapi rendah juga nggak apa-apa sih. Rendah kan karena dari dekat oli ya. Oh bagus juga sih. Kita dekat oli atau oli udah bekas kan bisa dibuang nih kalau kita ke bengkel tuh. Dibuang kan kalau dari motor itu kan dibuang tuh. Nah mendingan buat ini aja. Buat kita merangkap walang sangit. Itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan dibahas lagi. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa siang ini secara syariat Islam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami telah melaksanakan sosialisasi kedua di Desa Batuan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah